Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini pada kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Untuk kegiatan hari ini kita akan melihat dan mendengarkan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Ida Nurmaili Fajar SPD. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih Ibu Sapitri atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya di hari yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kerabatnya, serta kita umatnya hingga akhir zaman. Ibu yang saya cintai dan saya banggakan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Ini merupakan aksi nyata modul 1.4. Saya adalah Ida Nurmaili Fajar SPD dan saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Cimahi. Baik Ibu Bapak, sebelumnya kita ice breaking terlebih dahulu ya sebentar. Mohon boleh berdiri Ibu-ibu. Kita senam dulu sedikit ya. Biar supaya tidak tegang. Ya. Begini, 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, terima kasih. Baik Ibu Bapak, mendiseminasikan bukan berarti saya menggurui atau mengajari ibu-ibu semua. Kita hanya di sini berbagi pemahaman dan pengalaman apa itu diseminasi budaya positif di sekolah. Baik Bapak, sebelumnya perkenalkan saya Ida Nurmaili Fajar SPD yang merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Ciberem Mandiri 1, Kota Cimahi, Jawa Barat. Di sini saya ditemani oleh Ibu Lilis Herawati SPD. Beliau merupakan fasilitator saya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Asep Permana MPD. Beliau merupakan pengajar praktek saya yang merupakan guru dari SMK Negeri 2 Cimahi. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Di sini kita akan berbagi ilmu, berbagi pemahaman, dan kita saling berdiskusi. Kira-kira di sini Ibu-ibu ada yang sudah mengetahui apa itu budaya positif? Budaya positif, ada yang bisa ini? Betul, budaya positif merupakan nilai-nilai positif yang betul berpikir positif.
Betul Ibu. Jadi di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Dari sini ada konsep inti budaya positif. Jadi budaya positif itu memiliki beberapa konsep, yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Kebutuhan dasar manusia, 4. Motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, 6. Keyakinan kelas, dan ke-7 segitiga restitusi. Yang pertama dari budaya positif ini konsepnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu dimensinya ada 6, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini adalah 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Bagaimana paradigma baru ini dirancang untuk dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap dan perilaku maupun tutur kata oleh warga sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sekolah ini tentu saja kita sudah menanamkan budaya disiplin positif ini, di mana kita membiasakan anak-anak dengan 5S, yaitu apa? Dengan sapa, senyum, salam, sopan, dan santun. Di mana setiap pagi hari kita sudah biasa melakukan hal tersebut. Kemudian kita juga mengadakan pembiasaan-pembiasaan, di mana pembiasaan-pembiasaan tersebut bisa membuat siswa kita menjadi memiliki rasa disiplin positif. Terutama ketika kita melakukan upacara bendera, di situ kita selalu memberikan arahan kepada murid-murid kita untuk memiliki rasa disiplin, dari mulai datang tepat waktu, mengikuti upacara Senin pagi, memakai seragam lengkap, kemudian berbaris dengan tertib. Itu merupakan disiplin positif. Selanjutnya, konsep dari budaya positif adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini adalah merupakan konsep dari budaya positif yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Ketika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka seorang murid akan berperilaku menyimpang. Kenapa mereka berperilaku menyimpang? Karena kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Contoh kebutuhan dasar manusia ini adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebebasan,
mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru yang mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Dan terakhir penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini merupakan contoh dari kebutuhan dasar manusia. Ketika kebutuhan dasar manusia ini ada yang tidak terpenuhi, maka terkadang anak-anak berperilaku yang misalnya dia mengganggu teman atau dia berperilaku tidak disiplin. Itu kita harus mencari apa yang terjadi pada anak tersebut. Mungkin ada kebutuhan dasar manusia di sini yang tidak dia terima. Contohnya mungkin dari kasih sayang dan rasa diterima mungkin ada, atau dari bertahan hidup, dari penguasaan, kesehatan, kebebasan. Karena ketika kebutuhan dasar hidup ini terpenuhi, kehidupan akan berjalan dengan baik. Kemudian konsep budaya positif yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. 1. Hukuman, 2. Konsekuensi, dan 3. Restitusi. Hukuman contohnya adalah tidak terencana. Hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman psikis atau fisik. Nah, dari sini hukuman itu ibu tidak terencana. Kadang-kadang tiba-tiba terjadi begitu saja tanpa kita rencanakan terlebih dahulu. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor siswa. Ini konsekuensi. Misalnya ketika anak datang telat ketika pembelajaran olahraga, maka itu adalah konsekuensinya. Mungkin ketika dia dihukum berlari di lapangan karena telat datang untuk mengikuti pelajaran olahraga, biasanya itu disebut dengan konsekuensi. Kemudian yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu adalah pengertian dari restitusi. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di mana guru harus bisa membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, dan yang mana restitusi. Dan ini konsep dari budaya positif selanjutnya adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Posisi kontrol itu ada 5 ibu bapak ya, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya. Kira-kira selama ini ibu-ibu ada di posisi yang mana, Bu? Baik, dari di teman mungkin ya, kebanyakan di teman kalau Bu SD ya. Kemudian juga pemantau dan manajer. Baik, kita lihat dulu. Ini contoh dari penghukum ya. Kalau penghukum itu biasanya nada suara tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, dan jari menunjuk menghardik. Contohnya seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri kita semua ya. Bagaimana perasaan murid kita ketika kita berbicara seperti itu pada murid ketika dia datang terlambat ya? Bagaimana ketika ada siswa yang datang terlambat, kemudian kita melotot, kemudian kita terlambat lagi. Kenapa terlambat lagi ya? Sambil mata kita melotot. Bagaimana perasaan murid kita ya? Tentu saja dia takut Bu ya. Takut. Kemudian selanjutnya nah ini pembuat rasa bersalah. Oke, kemungkinan murid marah dan dia akan memiliki rasa dendam hasilnya ya, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah duduk murid tersebut akan mencoret-coret bangkunya dan meja tulisnya. Lebih buruk lagi,
sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Akan tetapi mungkin kalau di murid SD jarang ya, paling dia kesal gitu, paling dia menangis gitu ya. Paling yang paling fatalnya kalau di siswa SD itu biasanya dia nggak mau sekolah, mau ke sekolah. Itu ketika posisi kontrol sebagai pemukul ya. Selanjutnya ketika posisi kontrol pembuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Contohnya, Adi, kamu itu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana ketika murid ditegur seperti itu? Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap menghukum, Bu ya. Karena emosi akan tertanam rapat dalam murid menahan perasaannya. Tidak seperti murid dalam dengan guru pemhukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi pembuat rasa bersalah ini sebetulnya lebih gawat ya Bu daripada penghukum, di mana siswa ini akan dibuat merasa bersalah dan merasa dirinya tidak bisa membahagiakan orang lain, tidak berguna gitu. Nanti bisa jadi si murid itu mengalami depresi Bu ya, ketika dia dibuat merasa kamu ini pembuat masalah gitu ya. Bisa jadi murid itu akan down gitu Bu ya. Makanya kenapa pembuat merasa bersalah ini lebih fatal daripada penghukum seperti itu. Kalau penghukum biasanya si anak akan marah kemudian meluapkannya dengan cara negatif, tapi kalau pembuat merasa bersalah ini biasanya berhubungannya dengan batin, di mana si anak kadang-kadang menjadi tidak stabil emosinya, kemudian dia sedih yang berkelanjutan. Selanjutnya sebagai posisi kontrol sebagai teman, nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa gitu, sambil ngerei gitu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu, sambil senyum-senyum. Kamu ini gitu ya. Jadi kayak ngobrol gitu lah. Ayolah Adi, bagaimana sih kamu? Kemarin kan kamu udah janji sama bapak gak akan terlambat lagi, sambil tertawa. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini gitu ya, sambil bercanda. Nah, bagaimana perasaan murid jika guru seperti itu? Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja tetap ada sisi negatifnya, yaitu murid tergantung pada guru tersebut. Kemudian bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman ini, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang yang lain. Ya, jadi ini merupakan sebagai posisi kontrol teman ini memiliki dampak positif, ya, dimana anak itu mungkin jadi akrab sama gurunya, tetapi ada juga bentuk negatifnya di mana dia tergantungan sama guru tersebut. Nanti ketika dia mendapatkan guru yang baru, biasanya dia jadi agak-agak malas ke sekolah. Ya. Selanjutnya sebagai posisi kontrol sebagai pemantau.
ketika posisi sebagai pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang normal. Adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ya, Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu? Hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri, gitu ya. Jika menjadi pemantau itulah dimana guru berkata tanpa memberikan rasa bersalah kepada murid dengan nada yang tetap datar, tetapi ada hukumannya juga, yaitu anak tinggal di luar kelas, contoh seperti. Kemudian sebagai manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Contohnya seperti ini. Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adik, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti ini? Tentu saja ketika murid diperlakukan seperti ini, murid akan lega, senang. Ketika guru berposisi sebagai manajer, di mana ketika guru menanyakan alasan dia terlambat dan guru memberikan solusi. Bagaimana? Apakah besok kamu bisa hadir tepat waktu? Dan kemudian murid tersebut akan memperbaiki kesalahannya dengan datang lebih pagi. Ini merupakan posisi manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, kita lihat lagi Bapak. Ya, penghukum. Contoh penghukum tadi berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Kalau pembuat merasa bersalah, Ibu sudah ingatkan berkali-kali. Kamu senang ya melihat ibu terus-terusan menegur kamu? Kalau posisi teman, ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main games, gitu ya. Sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Kemudian sebagai posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau posisi penghukum itu tidak terencana, tiba-tiba ketika siswa ada yang datang terlambat, kemudian kita akan langsung menghukumnya, seperti itu ya. Kemudian pembuat rasa bersalah, di mana kita membuat siswa tersebut merasa bersalah, dan itu saya harap tidak ada di posisi kontrol kita sebagai guru. Posisi kontrol sebagai teman, di mana anak akrab dengan kita. Pemantau, kemudian kalau pemantau itu
anak mengetahui kesalahannya dan guru mengharuskan siswa tersebut menyelesaikan tugasnya. Sebagai manajer, guru mengajak siswa mengetahui kesalahannya, kemudian mengaitkan dengan keyakinan kelas, kemudian apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira ibu di sini ada di posisi kontrol yang mana, Bu? Kira-kira di posisi kontrol yang mana? Teman. Ya, teman. Kebanyakan mungkin ya jadi teman pemantau. Kata lebih bagaimana dengan adanya budaya positif ini kita bisa senantiasa belajar agar kita bisa menjadi di posisi manajer, dan saya yakin sebetulnya ibu-ibu ini sudah ada di posisi manajer ya, dimana ketika anak-anak membuat kesalahan, ibu-ibu kaitkan dengan keyakinan kelas dan kemudian mencari solusi dari masalah yang sedang terjadi pada anak. Misalnya ketika murid dari ibu dan bapak melakukan kesalahan, biasanya ibu-ibu kaitkan dengan tata tertib. Keyakinan kelas itu sebetulnya hampir sama dengan tata tertib, hanya lebih rinci ya. Jadi ketika mungkin putra putri murid ibu bapak membuat kesalahan, biasanya ibu mengaitkan dengan tata tertib sekolah atau keyakinan kelas, kemudian mencari solusi penyelesaiannya bagaimana. Saya rasa ibu-ibu semuanya sebenarnya sudah ada di posisi manajer, dan kita harus tetap ada di posisi manajer itu karena itu posisi kontrol yang paling baik. Selanjutnya kita lihat ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol di mana, ibu? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah? Pembuat merasa, kita lihat ya. Betul, tepuk tangan. Hebat. Sekarang selanjutnya, kamu tidak pernah benar mengerjakan tugas. Sekarang berdiri di depan kelas sampai jam pulang sekolah. Posisi kontrol apa ibu? Penghukum. Kita lihat. Oke, Allah. Hebat, luar biasa. Selanjutnya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Ini ada di posisi apa? Posisi? Iya, posisi kontrol mana, Bu? Penghukum, merasa bersalah, teman, atau manajer? Pemantau. Oke, kita lihat. Manajer, Bu. Sekali lagi, ketika kita bertanya bagaimana penyelesaiannya, bagaimana kalian memperbaiki kesalahan kalian, ini merupakan manajer, Bu ya. Selanjutnya, ayolah kerjakan demi bapak atau ibu guru. Ini ada di posisi mana? Teman, betul. Kita lihat, luar biasa teman. Selanjutnya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Pemantau, ya betul. Memantau. Ketika memantau, kita harus menjelaskan konsekuensinya. Nah, di sini ada nah ini posisi kontrol selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan tahapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Biasanya
keyakinan kelas ini kita buat di awal tahun pelajaran ya. Atau juga bisa dibuat ketika pembelajaran akan dimulai setiap harinya. Jadi kita akan memulai pembelajaran nih anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah suatu keyakinan yang dibuat oleh guru dan murid di suatu kelas untuk menciptakan pembelajaran yang baik di kelas ya. Contoh keyakinan kelas itu ketika kita membuat keyakinan kelas itu seperti ini.
hal-hal yang ingin kalian buat menjadi suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang harus kita taati bersama. Kita lihat ya. Di sini ada menjaga lingkungan sekolah. Tuh ya, berarti kita harus satu menjaga lingkungan sekolah. Kedua, saya di kelas itu jadi rapi dan bersih. Sama berarti ya, menjaga lingkungan kelas dan sekolah agar tetap bersih dan rapi. Bagus. Selanjutnya, tidak boleh membuli sesama teman. Betul. Tidak boleh membuli, artinya harus saling menyayangi sesama teman. Oke. Kemudian, tidak boleh membuli sama ya nanti. Kelas harus bersih, kelasnya rapi dan nyaman saat belajar. Ya. Lingkungan kelas harus bersih, sehat dan nyaman. Betul. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sama ya, dilarang membuang sampah sembarangan. Tidak ada yang membuli. Tidak lagi. Tidak membuli boleh. Tidak membuli. Tidak ada yang membuli teman. Menjaga teman. Selalu tampil cantik. Sama ya. Harus datang tepat waktu. Nah, berarti harus datang tepat waktu. Tidak boleh menjalankan kelas. Jadi berarti kelas harus rapi, bersih, sehat, dan nyaman. Menjaga kebersihan lingkungan. Betul. Memakai seragam dengan tertib. Memakai seragam sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Kemudian kelas bersih. Kelas bersih. Tidak membuli pendapatan. Menjaga lingkungan sekolah. Selain membaca apa yang lainnya berarti kesepakatan kelas adalah satu, menjaga lingkungan kelas dan sekolah agar tetap bersih, rapi, nyaman dan sehat. Kedua, tidak membuli teman dan harus saling menyayangi. Tiga, datang ke sekolah tepat waktu. Empat, harus apa tadi? Harus memakai seragam sesuai jadwal yang sudah kita. Oke ya, jadi kalian bisa mendapatkan berapa? Ya, tidak boleh saling menyakiti ya. Satu dari apa? Menjaga lingkungan kelas dan sekolah agar tetap bersih, rapi, nyaman dan sehat. Dan kedua, tidak boleh saling bully dan harus saling menyayangi antar teman. Ketiga, datang ke sekolah tepat waktu. Empat, menggunakan seragam sesuai dengan jadwal atau jadwal. Ini yang di sini ada satu lagi. Dilarang atau jangan makan ketika makanan yang kotoran. Oke. Terima kasih. Karena kita sudah membuat keyakinan kelas. Kita sudah mempunyai keyakinan kelas dan keyakinan kelas ini harus kita apa? Patuhi dan kita laksanakan. Siap melaksanakan keyakinan kelas kita? Siap. Siap? Siap. Terima kasih semuanya ya. Siap. Oke. Terima kasih. Ya, ini hanya merupakan contoh ketika saya melaksanakan atau membuat keyakinan kelas di kelas saya. Dan saya yakin pasti ibu-ibu semua juga sudah melaksanakan atau membuat keyakinan kelas masing-masing ya, keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Keyakinan kelas itu harus ketika kita sudah membuat keyakinan, kita harus melaksanakannya, baik itu murid atau guru. Ketika harus menggunakan pakaian yang lengkap, yang sesuai dengan ini, kita juga harus menggunakan seragam yang lengkap. Kemudian ketika kita harus menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah, maka guru pun sama. Kita sama-sama harus menjaga lingkungan kelas dan sekolah agar tetap rapi dan bersih. Jadi keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan yang dibuat oleh bersama
baik itu guru murid, untuk mencapai keyakinan yang harus dipatuhi oleh guru dan murid tersebut ya. Saya yakin pasti ibu-ibu juga sudah melaksanakannya, hampir sama dengan tata tertib, cuman kalau keyakinan kelas itu lebih rinci seperti itu ya Pak. Oke, selanjutnya sebelum kesini kita ya Oke, dan ini merupakan, terima kasih Bu ya sudah bergerak. Kemudian konsep Oke, konsep budaya positif yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya. Setelah berbuat salah, restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, gitu ya. Jadi restitusi ini memiliki 3 tahap, yaitu
validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Oke, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan kelas. Baik, menstabilkan identitas, berbuat salah. Contoh katanya seperti ini. Berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ketika kita menemukan murid yang mengalami suatu masalah, kita harus menstabilkan identitas dulu dengan kata-kata seperti ini. Misalnya, ibu juga pernah kok mengalami kesalahan seperti itu, atau berbuat salah itu manusiawi loh. Jadi tidak perlu ya kita seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna, itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Contohnya seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini adalah menanyakan keyakinan kelas. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, tidak disiplin misalnya, tidak datang tepat waktu, atau tidak menggunakan seragam rapi sesuai dengan tertib, kita bisa menanyakan, apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Nah itu. Di sini saya memiliki contoh keyakinan kelas yang sudah segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Jadi ini merupakan suatu kejadian ketika sedang olahraga, kemudian masih jam istirahat, di mana anak-anak, namanya anak-anak ya, ketika belajar olahraga, mereka sudah heboh duluan di bawah. Belum ada gurunya sudah main bola di jam istirahat. Sampai akhirnya ketika main bola, ada siswa yang heureuy dorong, kemudian kepalanya benjol. Dan dulu saya dengan Pak Reno membawa dia diobati pakai es ya. Beruntungnya orang tuanya sadar, orang tuanya paham bahwa anak tersebut aktif ya. Jadi ketika itu orang tuanya bilang, bias bu, dah putra abi oge gitu sampai ngambil oge ulang kali ya. Jadi ketika orang tua memiliki kesadaran seperti itu, kita juga tenang. Hanya kita sebagai guru harus mencari atau bisa merubah sifat anak tersebut dari yang memiliki kesalahan, dan kita mencari masalahnya ini dengan segitiga restitusi, dengan apa tadi Bu? Betul, memvalidasi identitas, kemudian menanyakan, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah ini saya sudah mencoba melakukannya.
Ya, ini merupakan segitiga restitusi yang sudah saya jalankan, Ibu, di mana ketika anak memiliki masalah, saya mencoba menyelesaikannya dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, di mana saya mengatakan kepada anak tersebut bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi bagaimana kita biasa belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian saya sudah memvalidasi tindakan yang salah, ya. Saya menanyakan kepada Atta, kenapa kamu melakukan hal tersebut, dan dia menjelaskan bahwa dia tidak suka ketika dia bermain bola kemudian bolanya diambil oleh temannya secara tiba-tiba, ya. Kemudian saya juga menanyakan keyakinan kelas, kira-kira keyakinan kelas apa nih yang Atta telah langgar. Kemudian Atta bilang keyakinan kelas kita adalah saling menyayangi antar teman. Nah, di situ dia meyakini, dan ketika dia meyakini, dia mau memperbaiki kesalahannya dengan apa? Dengan meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan hal tersebut. Maka restitusi ini sudah dilaksanakan. Baik, selanjutnya apakah oke? Thank you. Salam guru penggerak, tergerak dan menggerakkan. Selanjutnya apakah ada pertanyaan? Iya, terima kasih kepada Ibu Ida telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Tapi sebelum kita tutup kegiatan pada siang hari ini, siapa tahu Ibu Guru dan Bapak Guru ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, boleh, silakan Ibu Hana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus memperkenalkan diri kamu? Oke, saya Ibu Hana, guru kelas 4. Terkait tadi yang video yang sudah Ibu tampilkan ya di layar, Masya Allah luar biasa sekali guru kita ini. Bagaimana ini saya secara pribadi ya. Jadi saya itu kalau disebut guru orde baru juga bukan ya. Tapi kalau disebut guru milenial juga kayaknya enggak juga gitu. Cuman kalau saya lihat dari tayangan tersebut ya Bu ya, bagaimana caranya saat guru itu kan ternyata sekarang itu job desk-nya banyak sekali di kelas ya. Selain harus mengajar anak, kita juga harus bisa membuat konten, sekaligus juga merekam video juga, dan setelah itu kita refleksi, observasi diri sendiri, lalu membuat tindak lanjut dari apa yang sudah kita rekam. Nah itu bagaimana solusinya untuk guru yang memang IT-nya itu kurang, lalu untuk refleksinya atau bagaimana cara si guru tersebut refleksi atau melakukan tindak lanjut, sedangkan guru tersebut ya tidak bisa kurang paham gitu tentang IT, jadi nggak bisa merekam pada saat kegiatan pembelajaran. Itu bagaimana solusinya? Iya, terima kasih kepada Ibu Hana atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya akan langsung dijawab oleh Ibu Ida. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Hana ya. Jawaban pertanyaannya luar biasa ya. Walaupun Bu Hana ini baru bergabung, luar biasa. Ketika kita menjadi guru SD itu merupakan guru yang serba harus bisa ya Bu. Dari mulai belajar, menyelesaikan masalah, menjadi dokter, menjadi pokoknya kedah biasa, menjadi tukang rias ya, guru luar biasa. Dan di saat itu ketika ada guru yang ketika harus membuat konten atau seperti apa dan kurang paham IT, disitulah kita membutuhkan kolaborasi, dimana setiap guru itu harus mampu berkolaborasi dengan rekan satu kantornya, satu jenjang, rekan sejawat, dimana ketika kita memiliki permasalahan dalam setiap hal apapun Bu, tidak hanya dalam hal IT ya, dalam pembelajaran, dalam kesehariannya kita tentu saja akan memiliki permasalahan, baik itu IT-nya ataupun dalam segi pembelajarannya, dalam segi murid, semua itu bisa kita selesaikan apabila ada kolaborasi antar teman, di mana sama-sama saling membantu. Dengan kolaborasi, insya Allah semua yang tidak bisa menjadi bisa. Kan kita juga mengajarkan kepada anak, dengan gotong royong, dengan kerjasama, semua pekerjaan akan menjadi ringan, semua pekerjaan akan bisa dilaksanakan, itulah Bu ya. Jadi kalau misalnya guru tersebut tidak bisa IT, mungkin bisa dibantu dengan guru yang lainnya ataupun diajarkan, karena saya yakin semua guru itu pintar Bu. Jadi dengan diajar sebentar juga pasti bisa. Jadi tidak ada yang tidak bisa, apalagi di zaman ini semua guru harus sudah bisa IT Bu. Makanya kita butuh kolaborasi. Mungkin nanti kita juga bisa meminta kepada atasan untuk mengadakan bimtek tentang IT Bu. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Ya betul, kolaborasi. Ya. Terima kasih Bu Ida atas jawabannya. Untuk selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Atau dicukupkan saja? Boleh
aja ya Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan yang dilakukan hari ini sudah selesai. Semoga apa yang barusan Ibu Ida sampaikan mengenai praktik baik di sekolah ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ilmu serta dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya cukupkan sekian untuk kegiatan hari ini. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Latehan, menurut kamu keyakinan kelas itu penting nggak? Penting Karena apa? agar murid-murid disiplin. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sekarang ya. Menurut kamu keyakinan kelas penting nggak? Penting banget Kenapa penting? karena bisa disiplin. Oke, makasih. Sama Menurut kamu keyakinan kelas itu penting nggak? penting banget dong Karena apa? agar lingkungan kelas nyaman. Oke, terima kasih. Iya. Sekarang ya.